Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan dalam pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul Penuh dengan Roh Kudus. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-55 mengatakan, "Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah." Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apakah yang menjadi tanda seseorang itu penuh dengan Roh Kudus? Apakah karena dia hanya sekedar fasih berbahasa roh, menyembuhkan orang sakit, dan mampu mengusir setan, atau karena dia memiliki karakter hidup yang baik dan berkenan bagi Tuhan? Melalui perenungan saat ini, kita belajar dari kehidupan seorang yang bernama Stefanus. Stefanus adalah salah satu orang yang memiliki tanda hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Stefanus telah mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya di hadapan sesama umat manusia dan mempertahankan imannya sampai mati. Stefanus adalah seorang martir Tuhan yang memiliki pengaruh yang begitu luar biasa sepanjang sejarah gereja mula-mula. Dari kehidupan Stefanus kita bisa menyimpulkan bahwa tanda seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus memiliki arti bahwa hidupnya dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Sekalipun situasinya tidak mengenakan dagingnya, ia akan tetap hidup menuruti keinginan roh dengan selalu taat kepada Roh Kudus. Demikian juga dengan kehidupan orang percaya yang penuh dengan Roh Kudus, maka ia akan menunjukkan karakter hidup yang serupa dengan Kristus, baik dalam lingkungan keluarga, di tempat dia bekerja, di tempat melayani, dan dimanapun dia berada. Jika kita tidak belajar taat dalam keluarga, kemungkinan besar kita tidak akan taat di tempat kerja atau dalam kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan. Begitu juga jika kita tidak mau belajar untuk menerima perintah dari sang atasan, maka kita pun tidak akan terlalu sukses dalam memberikan perintah, baik sebagai pribadi, orang tua, maupun sebagai seorang atasan. Karena itu, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, malam hari ini menjadi perenungan bagi setiap kita. Tanda yang pasti dari kehidupan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam hidupnya adalah, maka dalam kehidupannya menghasilkan buah-buah roh yang nampak melalui karakter Kristus yang ada dalam kehidupan orang tersebut. Itulah yang menjadi hal yang penting dalam kehidupan setiap kita. Seseorang yang mengaku dirinya dipenuhi Roh Kudus, maka sudah seharusnya lah dalam kehidupannya mencerminkan, menghasilkan karakter-karakter ilahi dalam hidupnya. Ada kasih, ada damai, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, marilah kita hidup dengan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Itu pun juga merupakan sebuah tanda nyata seseorang yang dipenuhi Roh Kudus. Artinya Roh Kudus memenuhi hidupnya dan hidupnya mau untuk dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga tidak lagi mengikuti keinginan hatinya sendiri, tidak lagi mengikuti keinginan dagingnya, tidak lagi mengikuti keinginan matanya ataupun keangkuhan hidupnya, tetapi dalam kehidupannya secara sadar dan rela untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin dalam seluruh kebenaran firman Tuhan, sehingga kehidupan yang lama ditinggalkan, dan memiliki sebuah kehidupan yang baru dengan karakter Kristus yang melekat dalam kehidupannya. Hanya hidup yang dipimpin oleh Roh Kuduslah yang membuat kita dapat menghasilkan buah roh. Hanya hidup yang dipenuhi dengan Roh Kuduslah yang akan membuat kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang dapat menjadi berkat bagi orang yang lain. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka jadilah pribadi yang mau untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kita akan menjadi pribadi yang senantiasa memiliki karakter ilahi dalam hidup kita. Dengan jalan demikian pula,
maka kehidupan kita akan menjadi semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan, menjadi sebuah kesaksian yang baik dan memuliakan nama Tuhan yang hidup. Buat apa kita memiliki berbagai macam karunia, namun sayangnya tidak memiliki karakter ilahi dalam kehidupan kita? Maka yang pasti kehidupan kita justru akan menjadi batu sandungan, bukan kemudian menjadi berkat. Namun bila kita memiliki karunia tetapi diimbangi, dibarengi dengan memiliki karakter Kristus melalui buah-buah roh yang dihasilkan dengan hidup mau dipimpin Roh Kudus, maka dengan itulah kehidupan kita boleh senantiasa dapat membangun tubuh Kristus, tetapi juga dapat menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan yang hidup. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu. Biar kiranya malam hari ini melalui firman Tuhan yang telah kami dengar, kami mau belajar agar dalam kehidupan kami terus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kami belajar untuk hidup dengar dan taat pada pimpinan Roh Kudus, sehingga dengan demikianlah hidup kami dapat menghasilkan buah roh. Karakter ilahi, karakter Kristus ada dalam kehidupan setiap kami, sehingga hidup kami dapat menjadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan yang hidup. Kami bermohon kepadamu Tuhan, kiranya memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami. Kami sadar itu bukan hal yang mudah, tapi kami belajar untuk rela hidup kami dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan yang baik. Malam hari ini biar kehidupan kami semuanya dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu yang terus membawa kami dalam seluruh kebenaran-Mu Tuhan. Kami menyerahkan lagi hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya menyatakan penyertaan, perlindungan-Mu, bahkan berkat-Mu, sehingga kami dapat tidur dan beristirahat di dalam perlindungan dan anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menaikkan syukur kami atas kebaikan dan pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin. Hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu artinya hidup yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tetaplah berjalan dalam tuntunannya, maka kita akan diarahkannya pada arah yang benar, sehingga menghasilkan sebuah kehidupan yang memiliki karakter seperti Kristus. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya, dan sampai berjumpa lagi pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.